Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Husron, dalam channel kesayangan kita, Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini kita sedang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum kita melanjutkan acara podcast kita, perkenalan dulu, monggo. Namanya siapa? Nama saya Didit Fajar. Saya aslinya dari Kuningan, Jawa Barat. Didit Fajar. Nggih, Kalau betul. Mas Didit Fajar itu di sini sebagai pembudidaya ikan. Yes, siap. Itu pembibitan atau budidaya sejak kapan dan lahan yang dikelola itu sampai luasan berapa? Awal mula kami ke sini, kami sebenarnya pegawai di pemerintahan. Lalu kami mencoba untuk membeli tanah ini sekitar luas kurang lebih 3,5 hektar. 3,5 hektar. Oke, 3,5 hektar. Lalu awal mula itu sebenarnya kami hanya mencoba untuk belajar dari YouTube atau apa gitu. Lalu mencoba mendatangkan petani-petani ahli. Contohnya kayak dulu kemarin mendatangkan petani dari Lampung untuk menyuntikkan patin untuk budidaya sendiri. Tetapi berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun itu kami itu mengalami keterpurukan. Nah, itu hampir masuk kerugian, lalu kolam pun terbengkalai. Sementara untuk budidaya pembibitan, sementara hanya nilai, Pak. Luasan kolam yang ada di sini ini semuanya luasannya ada berapa, Mas? Kurang lebih 3,5 hektar. 3,5 hektar. Yes. Untuk menangani 3,5 hektar ini dibagi berapa kolam, Mas? Di sini itu ada sekitar 24 kolam dan di seberang ada 8 kolam. Luasan per kolamnya itu rata-rata berapa, Mas? Kurang lebih 400 meter. 400 meter. Oke. 400 meter itu 20 kali 20 atau mungkin 32 kali 12. 32 kali 12. Berarti Mas Didi sendiri untuk membagi waktu nih sebagai satu sebagai anggota TNI aktif, yang kedua sebagai pembudidaya atau pembenih ikan nila, itu bagaimana caranya? Alhamdulillah kami di sini itu sebagai menjabat Babinsa di Desa Sungai Landas, tepatnya di kolam ini juga. Jadi awal mula kami tugas kami kan mendekat dengan masyarakat, warga sekitar, dan disitulah banyak masukan-masukan untuk kami membuat kolam dan segala macam. Jadi sekalian kami kerja membina warga di Desa Sungai Landas ini, kami pun mencari sampingan di kolam sini. Awal mula tertarik nih dengan ikan, terutama pembibitan ikan nila itu, gimana ceritanya kok bisa tertarik? Awal mulanya kami itu bertugas di Jakarta. Ya. Setelah itu kami dimutasi ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Karangintan ini, dan di rata-rata di aliran sungai kita ini banyak petani nila. Nah, aliran sungai Riam kanan. Iya, betul. Nah, di situ tuh masyarakat warga banyak yang merasa kekurangan bibit. Udah kayak gitu, lalu kami pun mencoba untuk mencari solusi tersebut. Dan kami bertemu ada saudara kami pun yang mempunyai agen pakan. Di situ pun siap untuk membantu menciptakan kolam pembibitan. Sampai sekarang ini, sejak berapa tahun atau mungkin berapa bulan menerjuni bidang perikanan ini? Oke, sementara kurang lebih udah masuk sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan. Nggih. Kalau boleh tahu nih, agak rahasia dikit itu maksudnya. Pak. Untuk hasil daripada pembibitan yang ada di 3,5 hektar ini, itu bisa menghasilkan bibit sampai berapa ratus atau berapa juta per bulannya? Kurang lebih 1 bulan 200 hingga 300 ribu ekor. 200 bibit. 300. Kalau untuk penjualannya itu bagaimana? Penjualannya alhamdulillah karena kami dibantu dengan agen pakan pun jadi lancar ini. Saya lihat dari 3,5 hektar kan luasan yang cukup luas sekali. Iya, siap. Itu sistemnya punya karyawan atau mungkin ditangani sendiri atau bagaimana? Ada sebagian ditangani karyawan, sebagian ditangani ulun juga sendiri. Sendiri. Oh, sambil ya lepas dinas langsung? Ya, nggih, betul. Pas di awal jam dinas karyawan semua, pas lepas jam dinas ulun langsung turun ke lapangan juga. Ya. Berarti 200.000. Kalau supporting hari ini
dari pabrikan pakan apa atau mungkin dari agen siapa yang support sampai Mas Didit itu berani melakukan pekerjaan di bidang perikanan ini? Di sini itu ada namanya Bapak Andik Ava Putra. Dia itu mempunyai agen namanya Sumber Rezeki. Nah, di situ ya dia menyediakan pakan dari Sinta, dari STP, dari Matahari Sakti, di situ. Selama 3 tahun ini Mas Didit itu pernah mengalami kerugian atau mungkin pernah mengalami sampai kematian massal atau tidak? Pernah. Kematian massal itu pernah, apalagi baru-baru ini minggu kemarin kami kematian massal hingga 50.000 ekor pengiriman ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Berarti 200.000 itu pengirimannya sampai ke mana saja? Pengiriman ke Pangkalan Bun, Palangka, ke Amuntai, dan aliran sungai Riam Kanan sini. Itu kalau dirasa dengan 200.000 itu masih kurang atau mungkin prospeknya ke depannya itu mau ada pembebasan lahan lagi atau mungkin pelebaran lahan lagi atau mungkin cukup dengan ini? Kalau untuk bibit, kebutuhan bibit sebenarnya masih kurang banyak. Pasar kebutuhan bibit masih kurang banyak, tetapi sementara waktu mungkin masih bertahan sini. Apabila ada tenaga lagi atau mungkin nanti saya sudah lepas dinas, sudah pensiun atau mungkin saya akan menambah tanah lagi, memperluas wilayah usaha kami. Berarti intinya kerasan nih Mas Didit. Iya, kerasan di apa? Ini Kecamatan Karangintan. Kerasan. Di sini dinas di sini juga kerasan. Maksudnya ada prospek yang lebih atau mungkin yang bisa dijalankan yang ada di sini. Iya, betul. Kalau untuk harapannya Mas Didit untuk perikanan terutama di Karangintan di Kabupaten Banjar ini, harapannya ke depannya bagaimana? Harapan kami ke depannya untuk di Kabupaten Banjar ini untuk lebih diperhatikan ke petani-petani jala, petani-petani kolam, karena sementara dari pemerintahan itu kurang untuk memperhatikan. Kurang ada tinjauan, kurang ada infeksi segala macam atau pengecekan oksigen segala macam gitu. Karena menurut kami aliran sungai Riam Kanan ini kadar oksigennya kan tidak terlalu bagus. Kalau saya lihat tadi di kanan kita ini, teman-teman, Sapa Pengusaha Indonesia, itu ada indukan. Jadi, indukan itu asalnya dari mana, support dari mana, dan jenisnya apa, terus cara perawatannya bagaimana, Mas? Kami indukan, ini kami sebut namanya indukan Jawara. Itu kami, ada sebagian indukan disupport dari pakan Sinta, dari Sinta 5 feed mill. Dan sebagian itu kami juga mencoba kolaborasi mencari indukan yang terbaik. Mas Didit kan selain sebagai anggota TNI juga kalau dilihat mungkin dari usianya juga masih sangat muda. Betul. Ini mungkin bisa jadi salah satu pengusaha muda sukses nanti di Kalimantan Selatan. Itu harapannya untuk anak-anak muda yang mungkin hari ini masih sekolah atau mungkin hari ini pengen bekerja apa, itu motivasi atau harapan Mas Didit itu apa? Untuk generasi muda terutama yang ada di Kabupaten Banjar. Untuk generasi muda, intinya pesan kami jangan pernah takut untuk mencoba dan harus disiplin, lalu kejujuran yang penting, karena kami bisa seperti ini karena kami kejujuran kepada relasi-relasi kami. Mungkin itu dalam kesempatan kali ini di Sapa Pengusaha Indonesia bersama dengan pengusaha muda yang juga anggota TNI Angkatan Darat. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.